mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Sing, Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are so Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Sing it again. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, and all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, and all the time. You are good. People from every nation and tribe, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are God. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya kau besertaku. Dengan firman-Mu menerangi jalanku, beri kekuatan dalam jiwaku. Yesus, Kaulah jawaban. Bersama-Mu ku kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang sedia.
saksikan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Semua ku sorakan kemenangan ada dalammu, ada dalammu. Ku saksikan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Takkan ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku, bukan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Sorakan kemenangan ada dalammu, ada dalammu. Ku saksikan kemenangan ada dalamku, ada dalamku. Chains are broken, 'cause you have spoken. It is finished on the cross. Now I'm living in your freedom. Jesus, you have set me free. By the power of your spirit, every captive is released. For this purpose I am living. Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. I'm surrounded by your goodness. I am covered by your grace. My heart is grateful, forever thankful. Jesus, you have set me free. Nothing's gonna hold me back. No, nothing's gonna keep me down. Jesus has set me free. I'm free indeed. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. I will give you praise. With everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, you have won the victory. You set me free. Hey! Come on, sing with me. We are free, and we have the victory. We are free, and we have the victory. We are free, and we have the victory. We are free, yes we are free, and we have the victory.
everything I am, I'll praise. Whatever may come my way, You have won the victory. you set me free. Well, shalom. Saya percaya bahwa kita hari ini, buat teman-teman yang sedang menyaksikan ibadah online hari ini, akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Bahkan sejak tadi kita praise and worship, kita sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Dan saya percaya lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini, saya percaya itu akan mengubah kehidupan kita, membawa kita ke dalam perspektif yang berbeda untuk melihat firman Tuhan dan karya-karya yang Tuhan di dalam kehidupan kita. Well, bulan ini kita sedang merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Wow, sungguh luar biasa. Dan saya percaya bahwa 77 tahun yang lalu, tepat di tahun 1945, bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, waktu Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, saya percaya seluruhnya itu merasa excited, merasa bersukacita, bersorak-sorai. Karena dulu sebelumnya mereka mengalami penjajahan, mengalami sesuatu yang tidak enak, lalu berubah menjadi kemerdekaan. Dan saya percaya di saat ini kita juga banyak yang sedang menanti-nantikan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kemerdekaan atas keterikatan saudara, kemerdekaan atas finansial, kemerdekaan dari haters ya kan, kemerdekaan dari sakit dan lain-lain. Ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kemerdekaan atau kebebasan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau saat ini bersama dengan kami. Walaupun kami sedang beribadah secara online, tapi kami tahu bahwa Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Engkau memberikan pemahaman-pemahaman yang baru Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus saat ini membantu setiap kami untuk mengerti, untuk memahami sebuah pemahaman yang baru, perspektif yang baru akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami dengar hari ini itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin berbuah, semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan terus memuliakan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik, kita buka terlebih dahulu di 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Dikatakan seperti ini. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Nah, teman-teman, Paulus ngerti bahwa dirinya ini sudah merdeka, bebas ngelakuin apa aja. Ya, dengan anugerah Tuhan datang di dalam kehidupannya, dia merasakan kebebasan. Dia bebas melakukan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu, everything. Dia bebas melakukannya. Tapi dia ngerti satu hal, bahwa di dalam kebebasan itu ada yang namanya control. Ada yang namanya kendali, kontrol, ya. Dia mengatakan di kalimat berikutnya, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Dia tahu kalau dia tidak bisa mengontrol kebebasannya, maka ada kondisi, ada sesuatu yang akan menguasai dia balik. Ya, dan hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Gini, banyak orang yang berpendapat di dunia luar sana, mereka berpendapat bahwa merdeka itu tidak diatur sama sekali. Ya kan, namanya juga merdeka, bebas, berarti tidak ada yang mengatur. Ya, mereka sering mengatakan bahwa kenikmatan hidup itu baru didapat saat kita bebas. Ya kan,
saya juga pernah merasakan waktu saya remaja, waktu saya ada di umur saudara, bahwa hidup sama orang tua itu nyebelin ya. Dia banyak yang diatur gitu, cepat-cepat pingin kerja gitu ya, keluar dari rumah gitu, punya rumah sendiri, menikah kayak gitu, pingin merasakan yang namanya kebebasan, lepas dari aturan-aturan orang tua. Dan pada saat itu saya berpikiran bahwa kalau misalnya saya bisa bebas seperti itu, saya akan bahagia sebahagia-bahagianya. Is that true? Well, betulkah merdeka itu saat kita hidup tanpa kendali sama sekali? Ya. Betulkah yang namanya bebas itu tidak ada aturan sama sekali? Bahkan teman-teman tahu semua ada seorang putri, princess namanya Elsa, ya. Teman-teman pasti tahu di film Frozen, ya. Di sebuah lagu yang berjudul Let It Go, ya. Ada satu bait yang berbunyi seperti ini. It's time to see what I can do, to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I am free. Let it go, let it go. I'm the one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, and here I stay. Let the storm rage on. No right, no wrong, no rules. Betulkah? Gak ada yang namanya benar, gak ada yang namanya salah, gak ada yang namanya aturan. I am free, katanya Elsa. Saya mau katakan satu hal, satu kalimat yang penting, bahwa freedom is not the absence of control. Kebebasan itu bukan berarti ketidakhadiran dari kendali. Ya, pertanyaannya adalah who or what is in control? Siapa atau apa yang sedang mengendalikan? Saudara tahu, saat kita hidup, ya, di sini kita lahir, ya, lahir, lalu kita hidup, ya, dari bayi kita tumbuh jadi anak-anak, ya, anak-anak jadi remaja, jadi pemuda, lalu jadi dewasa, ya, dari orang tua, lalu dipanggil Tuhan. Nah, setiap proses dari kita lahir itu ada proses-prosesnya, ya, ada fase-fase yang harus kita lewati. Nah, semakin ke arah sana, kita punya yang namanya kebebasan, ya. Nah, dari kita lahir, kita bayi itu seakan-akan tidak punya kebebasan atau tidak punya kemampuan untuk mengendalikan sesuatu, ya. Makanya kita diatur terus, ya, bayi itu kan diatur terus oleh orang tua. Ya, buktinya tidak bisa mengendalikan adalah hal-hal sederhana saat buang air kecil, ya. Bayi tidak bisa mengendalikan kandung kemih, makanya ngompol, ya. Akhirnya diberikan diapers. Lalu bertumbuh, mempunyai pikiran, mempunyai pilihan, belajar tentang memilih, kita bisa mulai mengendalikan, ya. Mulai mengendalikan tangan, belajar makan gitu, ya. Saya punya bayi gitu. Saya melihat fase-fasenya sungguh menarik sekali. Mengendalikan yang tadinya nggak bisa menggenggam sebuah barang, akhirnya bisa menggenggam, akhirnya bisa mengarahkan dengan baik gitu. Lalu bisa berjalan. Kalau misalnya waktu kecil kalau lari-lari itu udah kemana-mana, nggak bisa diarahin gitu kan. Sekarang dia bisa mengarahkan dengan baik. Nah, semakin besar kita, semakin bertambah usia kita mempunyai kemampuan kendali yang lebih baik, ya. Kita mempunyai kebebasan yang lebih besar. Nah, semakin kecil kemampuan kita untuk mengendalikan sesuatu, kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, semakin kecil kemampuan kita untuk mengendalikan sesuatu, maka semakin besar orang lain akan mengendalikan kita.
Ya kan? Kita nggak bisa ngendaliin apa-apa waktu kita bayi. Makanya orang lain mengendalikan kita, orang tua mengendalikan kita. Beda saat kita mulai lebih besar, mulai dewasa, saat kita bisa mengendalikan sesuatu, maka semakin kecil porsi orang lain mengendalikan kita. Sebaliknya, semakin besar kemampuan kita mengendalikan sesuatu, semakin kecil kendali orang lain hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena mereka menilai bahwa kita itu bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya. Ya kan? Semakin dewasa, semakin bisa dipercaya. Nggak hanya percaya bahkan. Tapi malah kita akan dipercayakan hal-hal yang banyak untuk kita bisa kendalikan. Ya. Kalau kita dipercaya, kita dipasrahkan misalnya apa? Perusahaan untuk kita kendalikan gitu ya. Lalu percayakan sebuah hal, misalnya suatu departemen, suatu program untuk kita handle gitu. Semakin besar pengendalian diri, berarti semakin kecil ego kita, betul nggak? Ya, semakin besar pengendalian diri kita, kita bisa mengendalikan diri kita. Berarti semakin kecil ego kita. Nah, egois itu bukanlah sifat manusia, teman-teman. Ya, perhatikan bahwa egois itu bukanlah sifat dari manusia, tapi adalah sebuah fase yang harus dilewati. Egois itu selfish. Itu dari lahir sudah ada, ya. Bayi harus melewati fase selfish, lalu menjadi dewasa, berubah menjadi selfless. Nah, selfish atau egois ini adalah fase yang harus dilewati. Lalu bagaimana dengan orang-orang dewasa yang sana yang masih dinilai egois, atau mungkin dari beberapa teman-teman yang merasa diri saudara egois atau dinilai orang lain masih egois? Berarti orang tersebut belum melewati yang namanya fase anak-anak. Ya kan? Ya, karena banyak di luaran sana yang udah tua tapi masih egois kayak anak-anak. Makanya dibilang sifatnya kekanak-kanaan, egois. Belum lewat fase tersebut. Nah, segala sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan itu akan kembali mengendalikan kita. Ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan sesuatu di dalam kehidupan kita, ya, mengendalikan diri kita bahkan. Ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan sesuatu, maka keadaan tersebut akan balik mengendalikan kehidupan kita. Contohnya, kalau misalnya kita nggak bisa mengendalikan makanan, ya, makanan yang masuk dalam mulut kita, lalu kita jadi ketagihan, ya, ketagihan. Akhirnya, contohnya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan makanan yang masuk dalam mulut kita, maka kita akan mulai dikendalikan oleh makanan yang tadi. Kolesterol, gula darah, gitu ya, sakit. Akhirnya kita ketergantungan dengan yang namanya obat. Ya, jadi obat nanti mengendalikan hidup kita. Nggak bisa hidup tanpa obat. Ya. Apalagi, misalnya kita nggak bisa mengendalikan uang. Ya. Gak bisa mengendalikan uang yang keluar. Akhirnya kita dikendalikan oleh uang dengan yang namanya hutang. Ya, dikejar-kejar terus. Hutang mengendalikan pikiran kita. Gak bisa tidur, stres gitu. Karena gak bisa mengendalikan uang. Apalagi gak bisa mengendalikan game, gadget, ya kan, addicted. Akhirnya apa? Merampas hubungan. Lalu ada kesempatan-kesempatan yang lain hilang. Kok bisa? Iya, dengan kita kecanduan game, terus akhirnya kita jarang bersosialisasi dengan orang lain. Akhirnya hubungan jadi kurang baik, ya, mungkin kurang baik. Lalu gak ada kesempatan baru, karena biasanya kesempatan itu datang saat kita banyak berkomunikasi dengan orang lain. Gak bisa mengendalikan ucapan, maka ada keadaan buruk yang menarik kita masuk ke dalamnya. Karena ucapan kita yang gak bisa kita kontrol.
Makanya segala sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan akan balik kembali mengendalikan kita. Freedom has boundaries. Kemerdekaan itu ada batasnya. Loh, katanya merdeka, tapi kok ada batasnya? Ya. Memang di dalam kamus bahasa Inggris saya lihat teman-teman, di dalam versi Oxford Dictionary dikatakan demikian. Freedom is the power to act, speak, think as one wants without hindrance or restraint. Kekuatan atau hak untuk bertindak, berbicara, atau berpikir seperti yang diinginkan seseorang tanpa halangan atau pengekangan. Sedangkan Bible itu mengajarkan hal yang sebaliknya. Mengajarkan bahwa freedom has boundaries. Kemerdekaan itu, kebebasan itu punya batasan. Bahkan saat Adam dan Hawa diberikan kebebasan, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini. Tapi, ada tapinya. Tapi yang buah pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan. Ada batasnya. Ada batasnya. Sejak awal ada batasnya. Kemerdekaan itu ada batasnya. Kebebasan bukannya tentang hidup tanpa kendali, tapi berbicara tentang siapa yang mengendalikan atau apa yang mengendalikan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17, 18 dikatakan demikian. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu semua dari Tuhan yang adalah roh. Siapa yang mengendalikan kehidupan kita? Siapa yang mengendalikan hidupmu? Pada saat saudara kita mengizinkan Spirit of God, mengizinkan bahwa Tuhan Yesus datang menolong kita, datang menolongmu, maka engkau akan dapat menikmati kemerdekaan. Dikatakan Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Dan dikatakan di dalam kemerdekaan itu kita akan dibawa dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Dari level yang tinggi menuju ke level yang tinggi yang lain. Hebat ya Tuhan, keren ya Tuhan kita. Yohanes 8 ayat yang 31, 32 dan 36 dikatakan seperti ini. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Katanya begini, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu sungguh-sungguh adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 36. Jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kita. Saat kebenaran mengendalikan hidup kita, maka hidup kita akan dibebaskan. Kita yang sudah dewasa menyerahkan kemerdekaan kepada kendali roh Tuhan di dalam hidup kita. Sebenarnya ya bebas. Terserah kita. Terserah engkau mau pilih yang mana. Mau pilih ending yang seperti apa. Tuhan beri kita kebebasan untuk pilih kan, ya. Kita semua tahu bahwa manusia diberikan karunia, diberikan kebebasan, a free will, ya, untuk memilih. Dan dari situ kita belajar mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Dan kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih, ya kan? Ya kan? Ada konsekuensi yang harus kita ambil dari setiap pilihan kita. Mau masuk di jalan yang kayaknya diatur, tapi endingnya menuju kebebasan, menuju kemenangan, menuju dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lain. Atau kita masuk di jalan, kita pilih jalan yang kayaknya gak ada aturan, bebas,
mau ngapain aja boleh gitu ya, mau ngakuin apa aja, nggak ada yang marahin, nggak diatur. Tapi berujung kepada perbudakan. Kita dikontrol oleh kondisi yang sebenarnya kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Mau pilih yang mana? You are free to choose. You have the freedom to choose. Engkau punya kebebasan untuk memilih. Kalau saya memilih menyerahkan kebebasan saya kepada Sang Pemilik hidup saya. Siapa dia? It's Jesus. Kalau kamu? Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Oh, 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 oh. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju